Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Film diawali dengan memperdengarkan laporan mengenai lalu lintas dari sebuah stasiun radio. Kemudian dimulailah acara radio lainnya yang dibawakan oleh Yoon Yong Hwa. Acara tersebut membahas tentang berbagai topik hangat yang sedang terjadi dengan melibatkan komentar dari narasumber melalui sambungan telepon. Dan kali ini yang dibahas adalah mengenai peraturan baru dari pemerintah tentang pajak. Seperti biasanya, Yoon mulai mendapat telepon dari pendengarnya, termasuk Park No-kyu yang mengaku sebagai seorang pekerja konstruksi dan merasa sangat tersiksa dengan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelpon dari Seoul itu mengaku hanya memiliki sebuah TV dan kulkas saja. Namun ia harus membayar tagihan listrik hingga mencapai 170 US dollar. Dan itu jelas merupakan biaya yang sangat besar. Sementara Yoon yang menilai jika obrolan dari penelpon itu tidak masuk dalam topik yang sedang dibahasnya kali ini, ia pun menutup telepon tersebut meski sang penelpon masih bersikeras bahwa tagihan listrik juga masuk dalam biaya pajak dan merasa sangat membutuhkan solusi atas masalahnya itu. Kemudian acara pun berlanjut dengan penelpon lainnya. Namun belum sempat banyak berbicara tentang topik yang sedang dibahasnya kali ini, justru telepon tersebut langsung berganti dengan kembali memperdengarkan suara dari Park No-kyu yang merupakan penelpon sebelumnya dan merasa sangat tidak terima karena teleponnya telah diputus begitu saja. Yoon pun kemudian meminta acaranya untuk dihentikan sejenak dengan diselingi iklan. Namun anehnya, telepon tersebut justru masih terus tersambung dan tidak bisa diputus. Bahkan suasana menjadi terasa mencekam ketika pria yang bernama Park tadi mulai mengancam akan meledakkan jembatan menggunakan bom yang telah ia pasang di sana. Seolah tak ingin mengubris orang iseng yang sedang menelponnya, Yoon malah menantang penelpon itu untuk membuktikan perkataannya. Dan tak lama kemudian, suara ledakan pun terdengar. Jembatan Mapo terputus dan hancur seketika oleh ledakan tersebut. Menyadari adanya potensi terorisme, Yoon mencoba menghubungi penelpon tadi. Namun sayangnya, sambungan telepon itu sekarang malah terputus. Dalam kondisi yang genting itu, Yoon sebenarnya sempat berpikir untuk menelpon pihak kepolisian. Namun ia melihat adanya potensi untuk bisa mendapat karir yang lebih baik lagi. Dan dia malah mengurungkan niat tersebut dan lebih memilih untuk menghubungi Ketua Cha, yang merupakan pemilik dari salah satu stasiun TV tempat Yoon dulu bekerja. Dari sini terungkap bahwa Yoon dulunya merupakan seorang pembawa berita di TV. Namun karirnya hancur setelah ia bercerai. Hingga kini ia menjadi penyiar di radio seperti sekarang. Akan tetapi berkat adanya rekaman telepon dengan sosok teroris itulah, kini Yoon memanfaatkannya sebagai jalan agar ia bisa kembali menjadi penyiar berita di TV. Tidak hanya itu, Yoon bahkan memulai siaran radionya dengan memperdengarkan suara si teroris untuk mengklarifikasi bahwa sosok di balik telepon itulah yang menjadi penyebab atas aksi ledakan di jembatan Mapo yang baru saja terjadi. 본인이 폭파한 것이 맞습니까? 내가 터뜨린다고 했죠. 네, 알겠습니다. Dalam sekejap, acara radio itu pun mengundang banyak pendengar dan rencana baru pun dibuat untuk mengadakan siaran TV yang bersamaan dengan datangnya Ketua Cha beserta kru TV lainnya di sana. Persiapan pun dilakukan. Tidak hanya menyulap kantor radio menjadi studio TV saja, tetapi Ketua Cha juga turut mengirim mantan istri Yoon yang bernama Lee Jisoo ke jembatan Mapo untuk meliput secara langsung di TKP. Sementara Yoon, ia menghubungi pria yang bernama Park tadi untuk memastikan dirinya mau ikut dalam siaran TV yang akan dilakukan saat itu juga. Namun tampaknya teroris itu tidak ingin dimanfaatkan begitu saja, karena ia sekarang malah meminta bayaran untuk keterlibatannya dalam acara tersebut. Mengingat siaran TV-nya bakal mengundang rating yang sangat tinggi. Meski awalnya sempat ragu,
Namun pada akhirnya Ketua Cha tetap menyanggupi permintaan 2 juta dolar sebagai bayaran untuk wawancara dengan sang teroris. Acara TV pun dimulai dan terungkaplah motif ledakan jembatan Mapo. Dalam acara tersebut, si teroris mengaku bahwa dialah yang membangun jembatan tersebut 30 tahun yang lalu. Namun ada momen menyakitkan yang dialaminya dan para pekerja lain. Jadi tepat di 2 tahun yang lalu, jembatan tersebut harus diperbaiki karena akan dilewati oleh para petinggi dari negara lain. Hal itulah yang membuat para pekerja terus saja bekerja siang dan malam. Namun mereka hanya diberi upah sebesar 25 dolar saja. Parahnya lagi, ada 3 pekerja yang harus meregang nyawa dalam kecelakaan kerja yang terjadi pada saat itu. Dan petugas kepolisian dan tim penyelamat justru lebih sibuk melakukan konferensi pers dan seolah acuh terhadap 3 pekerja tadi. Termasuk tidak adanya kompensasi sedikit pun atau bahkan permintaan maaf terhadap keluarga korban. Pengalaman itulah yang telah membuat Park merasa sangat kecewa dan tidak diperlakukan layaknya manusia. Ia bahkan kini meminta agar segera dihubungkan dengan presiden demi menuntut keadilan. Namun Yun yang merasa jika permintaan itu terlalu berlebihan dan sulit untuk dilakukan, maka ia pun mencoba untuk menolaknya secara halus. Hingga kemudian telepon pun ditutup dan Park malah kini terhubung dengan acara TV lain untuk memastikan permintaannya bisa benar-benar dikabulkan. 그래요. 제가 폭탄이 몇 개 더 있습니다. Di acara TV tersebut, Park bahkan mengancam untuk bisa dikabulkan permintaannya, atau ia akan meledakkan bom lainnya di jembatan itu. Namun karena terlalu berbelit dan seolah tak melihat adanya peluang untuk dituruti, maka teroris itu pun langsung meledakkan sebuah bom kecil di studio tersebut, hingga menimbulkan luka pada penyiar wanita di sana. Kembali ke Yun, ia kini menghubungi Park lagi untuk menggertaknya agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para pers, seperti yang baru saja dilakukannya pada penyiar TV sebelumnya. Namun Park malah balik mengancam dengan mengatakan bahwa ia telah menanam sebuah peledak di telinga Yun dan bisa mengaktifkannya kapanpun ia mau. Sementara Ketua Cha yang selalu berorientasi pada pekerjaannya seolah tak mau peduli dengan kondisi yang sedang dialami Yun. Namun hal tersebut telah berakibat fatal karena si teroris kini malah meledakkan kembali jembatan Mapo yang menjadi lokasi Jisoo meliput berita. Seolah masih belum puas karena permintaannya yang tak kunjung dituruti, Park kini malah meminta agar dihadirkan presiden secara langsung ke acara TV tersebut dalam waktu 10 menit mendatang. Ia bahkan menyebut jika presiden kini sedang berada di Majelis Nasional dan setidaknya hanya membutuhkan 3 menit saja untuk bisa sampai di lokasi Yun berada. Park juga turut memberikan nomor telepon Kim Sang-mo dari manajemen krisis nasional agar bisa menyambungkan Yun langsung ke presiden demi mendatangkan sosok penting itu. Adapun tujuannya adalah agar presiden mau meminta maaf atas insiden yang pernah terjadi. Dan Park berjanji akan menyerahkan diri setelah presiden mau meminta maaf. Sedangkan uang 2 juta dolar yang didapat sebelumnya akan langsung diberikan Park pada ketiga keluarga korban dari insiden tersebut. Sayangnya, Kim Sang-mo yang secara tiba-tiba terhubung melalui telepon malah mengatakan pada Yun bahwa presiden tidak bisa memastikan bisa hadir atau tidak di acara TV tersebut. Tak berapa lama, datanglah Komisaris Jenderal Jo Jin-chul dan tampaknya hal tersebut tidak memuaskan keinginan Park yang terus meminta agar dihadirkan presiden dengan segera. Sang Komisaris Jenderal pun terpancing emosi hingga mengancam Park dengan berdalih jika dirinya telah mengetahui identitas dari teroris tersebut. Namun ketika Komisaris Jo terus menggerutu dan Park sangat geram dengan komisaris tersebut, saat itu juga ia mengaktifkan bom telinga yang terpasang di telinga komisaris hingga membuat ledakan kecil di studio tersebut. Atas semua kejadian dan ancaman yang datang, Yun sebenarnya sempat menyerah dan ingin menghentikan siaran tanpa memperdulikan lagi ancaman dari Park soal bom di telinganya. Namun Ketua Cha nampaknya tidak sejalan dengannya.
dan terus memaksa agar Yoon tetap menyelesaikan siarannya dengan berdalih jika si teroris tidak akan menghabisi banyak korban jika berita itu tetap disiarkan. Atau bisa dikatakan bahwa Yoon lah yang akan menentukan keputusan dari aksi teroris selanjutnya. Dari sini juga terungkap alasan Ketua Cha begitu berambisi untuk tetap melanjutkan siaran tersebut. Karena ternyata ia ditawari untuk bisa menjadi direktur TV jika rating acaranya bisa mencapai 70%. Sementara itu, Kapten Jungmin dari Pusat Kontra Terorisme kini menyarankan pada Yoon untuk bisa menahan lebih lama sosok teroris itu bersamanya. Karena ia dan pihak kepolisian berniat untuk mencari lebih jauh lagi lokasi dari teroris itu. Ia juga mengatakan bahwa ledakan pertama di jembatan Mapo tidak memakan korban jiwa, yang mengindikasikan dekatnya lokasi pelaku teroris dari tempat terjadinya ledakan. Tidak hanya itu, Jungmin juga meminta Yoon untuk mengalihkan perhatian dari si teroris, karena ia dan timnya membutuhkan setidaknya satu panggilan telepon lagi untuk bisa mengetahui secara pasti lokasi dari si teroris. Saat Park kembali terhubung, Yoon sempat mengatakan jika presiden bisa menuruti keinginannya dengan meminta maaf di hadapan publik asalkan Park mau datang langsung ke studio. 통화는 계속하겠습니다. 밖에 다리 한번 보세요. 저 상태면 이제 얼마 못 갑니다. 다시 말하는데. Menyadari seolah itu hanyalah sebuah jebakan, Park kembali beraksi dengan menyambungkan penyiar berita di TV lain dengan Yoon untuk menanyakan beberapa hal pribadi darinya, termasuk tuduhan suap yang sempat didapatkan Yoon. Bahkan penghargaan jurnalis terbaik tahun lalu seharusnya diberikan pada mantan istrinya. Di tempat lain, Jisoo kembali melaporkan kondisi terkininya setelah ledakan sempat terjadi di sana. Ia diketahui masih berada di potongan jembatan Mapo bersama dengan warga sipil lainnya. Tak lama berselang, ledakan pun kembali terjadi dan membuat jembatan itu runtuh hingga membuat semuanya tenggelam. Sementara itu, Kapten Jungmin melaporkan jika ia telah berada di sebuah gedung yang diyakini menjadi lokasi dari sosok teroris itu, dan sejumlah petugas kepolisian pun kini bersiap untuk menyergapnya. Sedangkan Yoon yang masih syok karena peristiwa yang menimpa mantan istrinya itu kini kembali mendapatkan telepon dari Park. Teroris itu sekarang mengancam akan meledakkan gedung yang menjadi lokasi penyergapan dari pihak kepolisian. Mendengar hal tersebut, Yoon langsung meminta agar semua petugas untuk mundur dan menjauh dari gedung tersebut. Namun tampaknya permintaan itu dihiraukan. Hingga kemudian ledakan besar pun terjadi yang membuat gedung itu runtuh dan menghantam gedung tempat Yoon bekerja. Namun karena adanya ancaman bom telinga, maka Yoon pun tidak bisa kemana-mana dan hanya bisa pasrah dengan kondisinya saat ini. Bahkan ia juga sempat tertimpa benda keras dari atap ruangan hingga membuatnya sempat pingsan sebentar. Kesialan nampaknya tidak berhenti sampai di situ saja. Yoon yang masih pingsan kini terbangun oleh telepon dari sekretaris Kim Sang-mo yang memberitahu tentang adanya panggilan dari jaksa untuk dirinya terkait dengan soal suap yang sempat melibatkan Yoon. Sialnya lagi, Yoon juga kemungkinan bakal menjadi kambing hitam dalam beberapa kasus ledakan kali ini, hanya karena pihak kepolisian tidak berhasil menemukan sosok teroris. Tuduhan yang sama juga sudah mulai banyak diberitakan oleh TV lainnya yang mengarah pada Yoon sebagai dalang dibalik dari insiden ini. Di tengah keputusasaan itu, Yoon yang kembali mendapat telepon dari Park akhirnya menyadari bahwa telepon tersebut berasal dari sambungan telepon yang sama di kantornya, dan ternyata itu berasal dari telepon gudang. Menariknya lagi, sosok teroris itu juga sempat mengatakan bahwa bom di telinga Yoon adalah palsu. Dan seketika itu juga, ia pun langsung melepas semua perangkat komunikasi yang ada di telinganya. Tak hanya itu, Yoon juga melihat berita di TV lainnya yang menyebut bahwa Park No-kyu bukanlah nama asli dari pelaku teroris. Karena pria tersebut diketahui menjadi salah satu korban dari 3 pekerja yang meninggal 2 tahun yang lalu. Dengan semua fakta tersebut, Yoon langsung berencana untuk menjebak pelaku teroris yang kini masih berada satu gedung dengannya. Ia pun membuat rekaman sendiri yang seolah-olah sedang melakukan siaran langsung.
Hingga kemudian sesosok pria pun muncul di sana, yang diduga merupakan pelaku teroris tadi. Tanpa basa-basi, Yun langsung menyerang pria itu dan perkelahian sempat terjadi dengan disiarkan secara langsung melalui sebuah kamera di studio tersebut. Dari sinilah akhirnya terungkap bahwa pria teroris itu bernama Park Shin-woo, yang menjadi salah satu dari 3 korban insiden kecelakaan kerja di jembatan Mapo 2 tahun yang lalu. Adapun motivasinya adalah agar presiden bisa meminta maaf atas kejadian yang sempat menimpa ayahnya. Mendengar pengakuan tersebut, Yun sebenarnya sempat menolong pria itu dengan menariknya ke atas saat akan terjatuh. Namun naasnya pria itu justru ditembak oleh polisi hingga membuatnya terjatuh dari atas gedung. Mengetahui bagaimana penderitaan yang sempat dialami oleh Shin-woo atas kematian ayahnya, serta pengakuan presiden yang tidak akan mau meminta maaf dan bernegosiasi dengan teroris, ditambah lagi dengan berita tentang kematian istrinya, nampaknya telah sangat membebani pikiran Yun. Dan berbekal remote peledak yang didapatnya dari Shin-woo, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, sekaligus juga menghancurkan gedung yang menjadi lokasinya saat ini. Dan dari semua hal itu, film pun berakhir dengan begitu tidak santuy. Itulah alur cerita dari film berjudul Terror Life. Bagaimana seorang anak ingin mendapatkan keadilan atas penderitaan ayahnya di masa lalu. Dia hanya ingin para petinggi negara, terutama presiden, meminta maaf atas kejadian di masa lalu, khususnya untuk para buruh yang sangat tersiksa. Namun permintaan maaf saja sepertinya sangat sulit bagi pemerintah untuk melakukannya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video mantap selanjutnya.